Kita kembali lagi di Generasi Mecin dari Aula 204 kampus UNJ, Universitas Negeri Jakarta, membahas fondasi pendidikan di Indonesia dengan periode terbarunya Pak Jokowi yang membuat gebrakan. Ada seorang menteri yang masih sangat muda, Mas Nadiem. Di situ kita akan melihat apakah akan ada gerakan-gerakan atau perubahan yang progresif atau ya diam di tempat saja. Harapan sih pasti ada. Makanya di sini kita diskusiin dan saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau kita diskusiin dari teman-teman mahasiswa. Ada yang mau nanya? Silahkan. Oke, boleh berdiri ya, silakan. Nama dan jurusan udah pasti pendidikan Inggris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eko Bagus Prasetyo dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya ingin bertanya perihal kurikulum. Saya di perkuliahan semester ini ada mata kuliah yang bagi saya diharuskan untuk menganalisis kompetensi dasar dari kurikulum 13. Dan kebetulan waktu itu saya menganalisis dari kompetensi dasar kelas SMA kelas 10, Pak. Saya menemukan menurut saya sih aneh. Karena saya tuh menganalisis dari kompetensi dasar, saya harus melihat dari buku susunan buku guru. Tapi dari learning objektif dari kompetensi dasar itu dan di buku siswa ada ya ketidaksinkronan, di mana perintah di kompetensi dasar tapi tidak ada di buku guru atau buku siswa. Ya ini yang membuat saya mempertanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini. Apakah kesalahan dari pencetak bukunya ini tidak berpacuan pada kompetensi dasar tersebut, atau memang dari kompetensi dasar tersebut kurang detail atau kurang sulit untuk dipahami. Mungkin itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Dari Pak Najamuddin mungkin mau menanggapi, ya. Pak. Saya kira itu bukan kurikulum, sebab kurikulum itu adalah payungnya. Di bawah kurikulum ada silabus. Nah, mungkin Adinda tadi itu yang melakukan praktek mengajar ya. Ya, menganalisis itu mungkin menilai satuan pembelajarannya. SP itu bisa 2 kali 40 atau 2 kali 45 menit. Saya kira kalau tujuan kurtilas itu adalah bagaimana mencari kompetensi dasar K1, K2, K3. Itu kan sudah proses pendalaman dengan tahapan yang berstrata seperti tadi. Saya kira perlu ditulis lagi, jangan cuma berdasarkan cetakan. Jadi kalau gurunya atau pengajarnya berbahasa Inggris, tentu tidak hanya sekedar tulisan, tapi perlu ada latihan pronunciation ya, ucapan, tidak hanya spelling tulisan, tetapi bahasa Inggris itu kalau tidak diulang-ulang, itu lidah kita itu keluh. Saya saja kalau menjadi delegasi Indonesia ke Eropa, ke UNESCO, ya kemana-mana, karena diplomasi budaya saya biasa sebagai delegasi Indonesia sebagai HOD-nya, Head of Delegation. Saya itu jadi komandannya gitu. Tapi kalau tidak membaca intervensi itu tanpa diulang-ulang, itu bisa salah sebut. Jadi memang itu mungkin lupa pencetaknya menambahkan di situ. Harusnya guru yang menambahkan, ya kan? Karena bahasa Inggris itu di samping memang perlu latihan-latihan ucapan. Kan kita ini kan lidah orang Jawa, lidah orang Bugis itu kalau tidak diulang-ulang, tidak seperti native-nya, penutur aslinya gitu. Seperti saya orang Bugis, itu tanpa disadari itu dialek Bugisnya keluar dalam bahasa Inggris, ya kan? Orang Jawa apalagi medok, ya kan? Kecuali kalau memang seorang scholars yang ingin seperti penutur aslinya. Dan itu memang harus latihan bagaimana menghilangkan sekat-sekat itu. Jadi itu cuma salah di satuan pelajaran itu, ditambah lagi Mas Eko ya. Mas Eko, Anda kan calon guru toh? Tambah lagi, tulis lagi. Harus, ini kalau bahasa Inggris harus diulang-ulang. Kalau tanpa diulang-ulang nanti sebutannya tidak pas. Dan juga memang ada buku evaluasi yang bisa merekam proses interaksi guru dengan murid. Nah itu kurikulum 13 itu sudah maju. Karena bisa
mencari variabel dan indikator kemampuan. KTSP lain lagi. KTSP itu berbeda dengan Kurtilas. KTSP itu mata pelajarannya banyak. Makanya dulu anak saya itu kayak bungkuk bawa tas sekolah itu. Banyak pelajarannya KTSP. Berganti dengan kurikulum 2013, mata pelajaran sedikit tetapi waktu pembelajaran panjang. Di situ perbedaannya, ya. Jadi saya kira sudah bagus kurikulum 2013 ini, tapi kita masih tersisa KTSP ini. Karena dari Sabang sampai Merauke kan tidak sama. Tingkat-tingkat pendidikan kita, tingkat pendidikan gurunya dan lain sebagainya. Cocoklah kata Pak Jokowi nasihatnya ke Pak Nadiem, Indonesia itu bukan Jakarta saja. Jadi memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu saya kira kementerian raksasa yang memang harus dipimpin juga dengan otak raksasa. Nah kalau toh pilihannya jatuh ke Mas Nadiem, Mas Menteri, saya kira itu pilihan presiden kita karena dia yang bertanggung jawab 5 tahun ke depan. Dan semoga berhasil kepada Mas Menteri. Makasih. Oke. Di sini saya juga baca ada 10 usulan Ikatan Guru Indonesia untuk Kemendikbud. Di poin pertamanya cukup menarik untuk kita diskusiin siang ini. Poinnya gini, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan pendidikan karakter berbasis agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran utama di sekolah dasar. Karena itu, pembelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan. Karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan lagi ke tata bahasa. Mungkin dari Ibu Hanif, kalau begini diadakan pada nganggur nih Bu. Gimana Bu? Iya, ngajar SD semua gitu. Iya, sepertinya itu terlalu jauh. Kalau misalnya SD sudah terampil berbahasa Inggris dan SMP SMA tidak diajarkan. Ya Indonesia itu luas, di Sabang sampai Merauke. Di Jakarta saja misalnya. Tadi misalnya kalau mau menempatkan sebuah mata pelajaran di dalam sebuah satuan unit sekolah ke level misalnya SD, bahasa Inggris, kalau beberapa waktu lalu bahwa sedang galak-galaknya atau kita semangatnya mempromosikan bahasa Indonesia, bangga sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa kita, maka anak SD tidak boleh pakai bahasa Inggris. Dia harus fasih dulu, harus bisa dulu bahasa Indonesia sehingga bahasa asing itu nanti kalau bahasa Indonesianya sudah kuat. Nah sebaliknya misalnya, landasannya apa ketika bahasa asing menjadi prioritas pertama, bahasa Inggris menjadi bahasa pertama. Faktanya memang kita akan berinteraksi dengan global yang semakin banyak atau hampir rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Iya, satu sisi. Tapi komunikasi sehari-hari di lingkungan manapun kita masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Itu faktanya. Jadi kalau misalnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus dikuasai di level SD, saya pikir ini perlu rasionalisasi yang jelas. Sementara beberapa permen yang kemarin masih sangat segar, bahasa Indonesia akan dikuatkan dan upaya diusulkan menjadi bahasa internasional karena dipakai oleh sudah banyak penuturnya. Nah ini kan sangat kontradiktif. Saya pikir usulan itu mungkin perlu dikaji lagi dan sangat jauh dari kondisi sosio budaya masyarakat di Indonesia. Oke, menarik. Abis ini kita mau diskusiin soal peningkatan kualitas pengajar dan tentunya kalau bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan kan. Mengingat kita menghadapi digital 4.0 tapi bulan kemarin ada 2 sekolah rubuh. Harapannya sih kayaknya masih agak jauh nih Pak. Dan sekolah-sekolah rubuh pun masih di Jawa, yang satu di Jawa Timur, bahkan yang satu di Tangerang, dekat sekali gitu. Bukan di Indonesia Timur yang jauh di sana. Jadi apakah kita masih harus optimis menghadapi teknologi pendidikan di digital 4.0? Kalau di Jawa sekolahnya rubuh, itu masuk media televisi. Di kawasan timur sudah ratusan yang rubuh tidak diliput oleh media. Betul Pak. Itu bedanya. Ada lagi Pak yang lebih beda Pak. Kalau di Indonesia Timur atap-atap pada roboh sekolah tidak diliput. Di Jawa Timur atap sekolah rubuh diliput Pak. Ada lagi Pak yang lebih diliput Pak. Ini nggak rubuh, atapnya hilang Pak. Diliput terus Pak. Jembatan penyeberangan di Sudirman. Habis itu kita balik lagi generasi matching, jangan kemana-mana.